Di keheningan malam, peri bangau sedang bersenang-senang, tanpa henti, menggali di sekitar pasir dan menarik kalajengking gurun, mematuk mereka dan melemparkannya ke dalam api. Fang Han duduk bersila, mulai berkultivasi menjalankan teknik spiritual Yuan Chen, merasakan seolah-olah mulai mendapatkan kunci untuk membuka pintu ke alam surgawi. Begitupun dengan Liu Kang dan Hong Yi, keduanya sedang mengolah dan melatih Qi. Di tengah-tengah bukit pasir yang jauh, datang teriakan serak menusuk. Mendengar suara itu, suasana hening seketika menjadi bergemuruh dan semua murid berdiri siaga. Bangau-bangau bergegas ke udara, melalui spirit tamer tablet, Grand Fairy berkata, "Fang Han, kita telah dikepung musuh. Ada musuh." Fang Han berdiri dan melihat ke kejauhan, bayang-bayang berkedip, dan suara berirama terdengar. Di atas bukit yang jauh, siluet melintas seperti air bergelombang, melepaskan ki pembunuh yang sangat besar. Mereka adalah bandit padang pasir yang mengendarai kuda, masing-masing memegang pisau melengkung besar dan dilengkapi dengan busur dan anak panah. Ratusan demi ribuan dari mereka datang mengelilingi kelompok itu. Di tengah-tengah bandit gurun ini, Fang Han juga melihat beberapa iblis dengan tanduk melengkung panjang dan tubuh bersisik. Mereka menembakkan gelombang panah yang tebal, menutupi langit dan bumi dengan niat membunuh. Fang Han, Hong Yi dan Liu Kang segera menghunuskan pedang, menggunakannya untuk membentuk bunga pedang yang memotong setiap panah yang terbang ke arahnya, dan mereka berkumpul saling membelakangi. Adegan itu tiba-tiba menjadi sangat berdarah. Lolongan panjang menembus langit. Hahaha. Anda memang benar-benar berada di 10 tingkatan Sanhe, Yuan Jiankong. Berapa banyak murid sekte iblis saya yang telah kau bunuh mengandalkan pedang ular perakmu? Saya telah menunggu Anda begitu lama untuk memasuki gurun Hanhai. Iblis berwarna pink itu mengeluarkan pedang panjang yang memancarkan ki merah muda, menusukkan pedang ke udara, langsung menangkap Silver Snake Sword, Yuan Jiankong. Dua pedang terbang bertabrakan di langit. Sekte Iblis, Pangeran Merah Muda. Setelah melihat Pangeran Merah Muda muncul, Yuan Jiankong menjadi tampak sangat dingin. Senior Mo, dan murid-murid pelataran dalam lainnya juga menjadi tampak galak. Kalian orang-orang dari Sekte Yuhua ingin membunuh pangeran ini, dan menerima Pilyin yang panjang umur. Pangeran ini bahkan mempertimbangkan untuk bunuh diri karena pil seperti itu. Ucap Pangeran Merah Muda beralasan. Pangeran Merah Muda, apakah kamu sebenarnya diam-diam menunggu untuk memusnahkan kita? Anda pikir kami tidak akan merasakan bandit padang pasir? Kami sengaja mendarat di sini, untuk memikat Anda keluar dari lubang. Senior Mo dengan samar berkata, saya tidak akan pernah berpikir bahwa Anda akan jatuh untuk itu. Saya tidak tahu bahwa kalian beberapa murid pelataran dalam, akan menggunakan pusaka arai pedang untuk membunuh saya. Jika saya benar-benar tidak mengetahui informasi ini, maka saya tidak akan menjadi Pangeran Merah Muda. Saya akan menggunakan rencana kalian sendiri untuk melawan 10 jenderal setan yang hebat. Sudah waktunya bagi kalian untuk menunjukkan diri. Pangeran Merah Muda melambaikan tangannya, dan segera, dari gundukan pasir yang jauh, muncul 10 bayangan hitam besar. Bayangan hitam ini melonjak ke udara, 2 sayap besar melebar dari punggungnya, terus-menerus mengepak. Perlahan meluncur, mereka mendarat di belakang Pangeran Merah Muda. Jenderal Iblis Terbang Yaksa. Wajah Senior Mo sangat berubah. Konon, makhluk iblis ini hanya ada di legenda, dan sangat ganas. Tubuh mereka kuat, dan sangat cerdas. Bahkan, mereka adalah pemimpin iblis di antara iblis abis bawah tanah, dan dikenal sebagai Jenderal Setan. Tiba-tiba, sebuah senyum muncul di wajah Senior Mo. Senior Yuan, Anda mengeksekusi dan memenggal kepala Pangeran Merah Muda.
Saya dan rekan-rekan pelataran dalam akan menghadapi Yaksa, sebarkan arai pedang. Hadang ke-10 Yasya itu. Para murid pengadilan luar yang tersisa, maju dan basmi bandit-bandit gurun. Di tengah dia berbicara, Senior Mo tiba-tiba melambaikan tangannya. Tali yang sangat panjang, benar-benar seperti emas dengan beberapa lonceng ungu yang melekat, terlepas dari tangannya seperti ular roh, mengikat 10 flying yaksa. Pada saat yang sama, di belakangnya, pedang terbang biru keluar, siap memenggal semuanya. Mengikuti perintahnya, sisa 4 murid pelataran dalam juga memegang pedang terbang masing-masing, membentuk susunan pentagonal. Sementara itu, Yuan Jiankong berteriak dingin, pakaian hijau gioknya berkedip membentuk bola cahaya yang meliputi dirinya dan melayang. Pedang ular perak di tangannya bersinar. 10 jenderal iblis flying yaksa hendak bergerak, namun tiba-tiba, mereka melihat tali panjang yang terlepas dari tangan Senior Mo, melilit mereka, dan bahkan membungkus semangatnya. Itu benar-benar berhasil mengikat mereka sepenuhnya. Pusaka ini, bagaimana mungkin itu ada di tanganmu? Tubuh Pangeran Merah Muda bergerak, melihat 10 Yasya terbang diikat tali. Pangeran Merah Muda, kami ingin membunuhmu, kenapa kamu tidak sepenuhnya menghitung itu? Hahaha, Senior Mo tertawa dingin. Pada saat ini, bandit-bandit gurun yang telah melonjak ganas dengan niat membunuh, berguling melintasi dataran gurun. Murid-murid pelataran luar, kalian masih tidak menghalangi mereka. Kami juga akan membunuh. Ini adalah kesempatan baik bagi kita untuk mengalami pertempuran yang sebenarnya, dan mempertajam keterampilan kita. Kata Hong Yi. Benar, roh Juang Fang Han telah terangsang oleh pertempuran sebelumnya. Ia bersama dengan Hong Yi dan Liu Kang, berjalan ke gelombang bandit dan mulai membunuh mereka. Ini adalah pertama kalinya bagi Fang Han membunuh orang yang masih hidup. Satu persatu bandit mati di bawah pedangnya. Dengan setiap bandit yang jatuh, roh Fang Han menjadi lebih sensitif, merasakan ki dari roh-roh di sekitarnya Fang Han. Awas! Tepat ketika Fang Han sedikit terganggu, sebuah pisau melengkung, tiba-tiba muncul di depan matanya, dan tidak dapat dihentikan. Tepat pada saat kritis ini, Hong Yi mencabut pedangnya, seperti kilat membelokkan pedang melengkung, dan menyelamatkan Fang Han. Bandit-bandit gurun tersebar seperti gelombang yang deras, meninggalkan tanah penuh mayat. Murid Yuhua benar-benar luar biasa. Kalian mundurlah. Biar aku yang menghadapinya. Suara serak magnetik terdengar dari mulut bandit gurun berpakaian putih, dengan bilah melengkung seperti merkuri. Dia adalah Pangeran Bulan Jahat. Pemimpin bandit gurun, yang dikenal juga sebagai Putra Gurun. Tepat pada saat ini, angin puyuh niat membunuh dilepaskan. Itu adalah Pangeran Bao bersama dengan kelompoknya. Kamu ingin menangkapku. Tiba-tiba, Pangeran Bulan Jahat mengambil langkah, dan meledak pergi, menggunakan pisau kurva bulan jahat untuk memenggal kepala mereka. Setelah melihat cahaya pedang itu, Fang Han merasa seolah-olah rohnya tersedot. Dia tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Untungnya, dia segera menggunakan teknik spiritual Yuan Chen untuk menenangkan pikirannya. Dia menggunakan Seven Star Loop Link untuk memblokir cahaya pedang yang mendekat. Fang Han memblokir cahaya pedang, dan mulai melakukan serangan balik. Namun, pada titik ini, bandit-bandit gurun sudah mundur. Dengan hanya satu gerakan, Evil Moon Prince sudah bergerak sejauh 10 langkah. Dia sudah pergi, menghilang ke padang pasir. Haruskah kita mengejarnya atau tidak? Lupakan saja, sekarang kita terlalu lelah. Selain itu, kami tidak memiliki pusaka apapun, sehingga tidak mungkin bagi kami untuk melawan Pangeran Bulan Jahat. Kekuatan dan keterampilannya terlalu besar. Jika kita mengejar, aku khawatir, dia akan membunuh kita semua. Mari kita tonton Senior Mo menaklukkan iblis.
Pangeran Bao dan beberapa orang lainnya mengadakan diskusi. Jika Senior Mo berhasil menundukkan iblis itu, prestasinya akan jauh melebihi perbandingan. Pangeran Bao dengan dingin menatap Fang Han, seolah-olah dia tidak puas bahwa Fang Han tidak mati di tangan para bandit padang pasir. Namun, setelah itu, dia mengalihkan pandangannya menyaksikan pertarungan di langit. Senior Mo dan keempat murid pelataran dalam, semuanya fokus mengendalikan pedang terbang mereka, bersama dengan pedang ular perak Yuan Jiankong, telah mengelilingi Pangeran Merah Muda. Adapun 10 Flying Yasha, mereka masih di udara, sepenuhnya dikendalikan oleh Sky Rooster yang rope, meraung saat mereka berjuang untuk membebaskan diri. Mereka tidak dapat terbang, karena ujung tali lainnya masih dipegang di tangan Senior Mo, seolah-olah menerbangkan layang-layang, menahan 10 terbang Yasha ini sampai Pangeran Merah Muda dipenggal. Setelah itu, mereka bisa menghabisi 10 Flying Yasha ini bersama-sama. Pusaka itu pasti benar-benar tak ternilai. Jika itu menahan saya, apakah lukisan naga Huang Quan masih bisa menyegelnya? Tapi, yang mengejutkan semua orang adalah, Senior Mo sebenarnya punya pusaka seperti itu. Dia pinjam dari siapa? Fang Han memperhatikan untuk waktu yang lama. Pangeran Merah Muda saat ini ditangguhkan di udara, pedang merah mudanya terus-menerus terbang bolak-balik, menghalangi semua cahaya pedang yang mendekat. Adapun pakaian di tubuhnya, itu membentuk bola pelindung cahaya. Pangeran Merah Muda itu sepertinya tidak mudah dibunuh. Meskipun Senior Mo meminjam pusaka tali ayam langit, kita masih tidak tahu siapa yang akan menang, kata Hong Yi, saat dia fokus menonton pertarungan. Pangeran Merah Muda telah mulai melakukan serangan balik. Kemenangan atau kekalahan akan diputuskan dalam satu serangan ini. Benar saja, bola merah muda muncul di tangannya, itu adalah 6 hasrat petir yin, yang beracun. Tiba-tiba meledak, menyebabkan setiap pusaka kehilangan efeknya dengan mencemari sihir di dalamnya. Itu dapat memotong ikatan darah antara senjata dan para murid, menyebabkan mereka kehilangan kendali atas pusaka mereka. Tanpa diduga, Pangeran Merah Muda ini benar-benar memiliki pil, dan telah mengeluarkannya pada saat kritis ini untuk menyelamatkan hidupnya. Ekspresi putus asa muncul di wajah setiap murid. Selanjutnya, ribuan jiwa yang tersiksa melayang, mula-mula menargetkan Senior Mo sebelum yang lain. Banyak teriakan terdengar, ketika Senior Mo dan murid-murid pelataran dalam lainnya diserang oleh jiwa-jiwa yang tercemar ini. Tangisan mereka menyedihkan, seolah-olah mereka terjebak dalam mimpi buruk. Setelah itu, beberapa rekan pengadilan inti jatuh. Adapun tali ayam langit, melepaskan cahaya yang jelas, langsung membersihkan jiwa-jiwa yang tersiksa di sekelilingnya. Namun, Senior Mo terserang dari belakangnya. Dia menjerit, tubuhnya hancur dan jatuh mendarat di tanah berpasir. Pada saat yang sama, semua murid juga jatuh pingsan. Fang Han juga melihat semburan merah di depan matanya, diikuti oleh penampilan wajah merah mengerikan yang bergegas ke arahnya, melilit jiwanya, dan mencoba memasuki pikirannya. Di kepalanya, dia merasakan sakit yang menyengat. Hong Yi dan Liu Kang yang berada di sebelahnya telah jatuh, tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Tepat pada saat ini, ketika Fang Han merasa bahwa 6 hasrat yin akan memasuki tubuhnya, lukisan naga Huang Quan sekali lagi bergerak. Fang Han segera merasakan rohnya, dan melihat 6 hasrat petir yin jatuh ke sungai Huang Quan dan disegel. Tubuhnya aman dan sehat. Namun, melihat Senior Mo dan murid-murid pelataran dalam lainnya jatuh, hanya dengan satu pikiran, ia juga jatuh. Saya bertanya-tanya seperti apa kondisi Hong Yi. Dia baru saja menyelamatkanku dari pedang Pangeran Bulan, jadi aku harus menyelamatkannya. Sayangnya, saya hanya dapat menggunakan lukisan naga Huang Quan ini untuk membela diri,
dan saya tidak dapat memahami cara menggunakannya. Fang Han berpikir sejenak. Itu benar, saya telah menelan pil Jiu Qiao, jadi darah saya saat ini beredar kekuatan obatnya. Mungkinkah itu detoksifikasi? Mungkin aku bisa mencobanya. Pada saat Fang Han jatuh, dia menekan dirinya ke Hong Yi, mengiris pergelangan tangannya dan membiarkan darah mengalir dari telapak tangannya ke mulut Hong Yi setetes demi setetes. Bahkan dalam situasi seperti itu, dia bisa memikirkan orang lain. Dalam beberapa saat, semua murid telah terinfeksi, kecuali satu orang yang masih berjuang. Itu adalah Yuan Jiankong. Itu karena dia mengenakan pakaian pusaka tingkat sihir. Banyak jiwa tersiksa mengelilinginya, tetapi semuanya diblokir. Pedang ular perak. Yuan Jiankong melolong, tatapan lelah muncul di wajahnya. Menggosok giginya dengan keras, pakaian di tubuhnya melepaskan cahaya yang lebih besar, membungkusnya seperti air. Dengan keras dia menyerbu ke depan untuk mengambil pedang ular peraknya. Jika dia kehilangan pedang ular perak, selanjutnya, dalam turnamen ranking Sanhe, dia mungkin tidak akan bisa mempertahankan gelarnya. Kamu masih menginginkan pedang ular perakmu? Pangeran Merah Muda turun, tangannya memegang pedang. Mengangkatnya, pedangnya bergerak untuk menyingkirkan Silver Snake Sword dari jangkauan Yuan Jiankong. Yuan Jiankong tidak bisa meraih pedang ular peraknya, dan bahkan membiarkannya mendarat di tangan Pangeran Merah Muda. Segera, dia mengeluarkan raungan, dia benar-benar melarikan diri. Dasar sampah. Pangeran Merah Muda mendarat di tanah dan mulai batuk tanpa henti. Setelah itu, Fang Han diam-diam melihat luka pedang di tubuhnya, itu terluka saat konfrontasi. Si cantik kecil, situasimu tidak ada harapan. Apakah Anda masih akan melawan dengan keras kepala? Untungnya, tali ayam langit ini bukan milikmu, dan kamu tidak bisa menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Jika tidak, bahkan dengan 6 hasrat petir yin saya tidak akan bisa melawannya. Pangeran Merah Muda bergerak lebih dekat ke arah Senior Mo, yang tubuhnya sudah tidak bisa berdaya. Pangeran Merah Muda, kamu berani. Senior Mo tiba-tiba berteriak. Hehehehe, tidak ada yang kutakuti. Pangeran Merah Muda melihat ke langit di mana tali ayam langit masih menahan 10 terbang Yasha, yang saat ini perlahan-lahan kehilangan kemampuan untuk terbang. Mereka jatuh dari langit, menabrak pasir di kejauhan. Aku akan menangkapmu, lalu menunggu sampai lukaku sembuh, dan kemudian menikmatimu di saat-saat yang menyenangkan. Saat Pangeran Merah Muda hendak menyentuh Senior Mo dengan lambaian tangannya, mata Senior Mo menjadi sangat dingin. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya, meludahkan manik api air ke mata Pangeran Merah Muda. Manik api air, Anda bahkan punya barang ini. Namun, ini hanya Faki, dan bukan Linki. Tubuh Pangeran Merah Muda sekali lagi menyala merah, menghalangi manik-manik. Meledak, manik api air ini meledak, menembus lingkaran merah pada pakaian ajaib Pangeran Merah Muda, dan mengirimnya terbang kembali beberapa meter. Baiklah, trik ini telah digunakan. Trik apa lagi yang tersisa? Setelah terjatuh, Pangeran Merah Muda bangkit kembali, menyeka garis darah merah di mulutnya. Dengan terkejut, dia sekali lagi berjalan mendekat. Namun, pada saat ini, Senior Mo sudah tidak memiliki kekuatan lagi, dan penglihatannya menjadi buram. Pangeran Merah Muda tampaknya telah menjadi beberapa bayangan, dan dia hanya bisa menunggu kematiannya. Ini adalah waktunya. Tiba-tiba, Fang Han melompat seperti macan tutul. Memegang pedang angin roh terbang, akan memenggal Pangeran Merah Muda. Pangeran Merah Muda telah menerima luka serius, dan cahaya pertahanan pakaian sihirnya baru saja meledak oleh ledakan Water Fire Bat. Dia juga tidak mengharapkan sesuatu terjadi. Pada saat ini, Fang Han telah melompat, memasukkan seluruh jiwanya ke dalam pedang terbangnya untuk serangan mematikan. Dengan satu tebasan,
udara terkoyak terbuka, dan dalam sekejap mata, pedang roh angin menusuk ke leher Pangeran Merah Muda, tampaknya hanya meluncur melintas, dan tidak berhasil memenggal kepala Nick. Pada saat ini, Fang Han tampaknya bisa merasakan pedang angin rohnya direndam dalam darah seorang ahli sekolah iblis. Namun, situasinya tiba-tiba berubah. Dari tubuh Pangeran Merah Muda, gelombang cahaya merah meledak. Cahaya pedang Fang Han seolah-olah menebas spons, itu tiba-tiba melambat, dan tidak bisa menarik keluar. Aku tidak berpikir, masih ada orang yang tidak terinfeksi oleh racun 6 hasrat petir yin saya. Pasti ada harta sihir yang tak terduga di tubuhmu. Seorang murid Yuhua biasa, bagaimana memiliki harta sihir pertahanan anti racun? Pangeran Merah Muda tiba-tiba berbalik, mengincar Fang Han, matanya berkedip dengan cahaya iblis yang redup. Segera, Fang Han merasakan pikirannya menjadi pusing, seluruh tubuhnya menjadi mati rasa. Seolah-olah jiwanya diasimilasi oleh kedua mata itu. Mata setan penyerap jiwa. Pada saat kritis ini, Fang Han segera merilis teknik spiritual Yuan Chen, sehingga bisa menolak teknik iblis mata ilusi, dan segera, dia merasakan kesadarannya dipulihkan. Untungnya, Fang Han telah membaca tentang metode iblis ini. Pedang hasrat merah muda. Melihat mata iblis penyerap jiwanya tidak berhasil, Pangeran Merah Muda terus berjalan. Mengangkat tangannya, pedang terbang merah mudanya terbang keluar, bertujuan untuk memenggal kepala Fang Han. Bagaimana jika lukisan naga Huang Kuan ini tidak dapat melindungi kepalaku? Jika saya dipenggal, tidak akan ada yang akan menyelamatkan saya. Dengan demikian, dia segera menghendaki pedang roh angin, mencegat pedang hasrat merah muda. Dua pedang terbang menari di udara, menyerang bola balik, percikan demi percikan, terbang ke empat arah yang mengisi atmosfer. Kekuatan pakaian Pangeran Merah Muda terlalu kuat. Bahkan pada saat ini, itu masih bisa menahan pedangku. Apakah mungkin aku masih akan gagal membunuhnya? Fang Han mati-matian memblokir pedang hasrat merah muda, berkonsentrasi sekuat yang dia bisa. Kalau tidak, dia akan sangat berbahaya. Pangeran Merah Muda juga tampaknya menyadari bahwa tubuh Fang Han memiliki semacam harta sihir pertahanan yang kuat, dan dengan demikian memusatkan semua serangannya ke kepala Fang Han. Sepertinya kamu tidak bisa menggunakan harta sihir misterius di tubuhmu. Apakah mungkin itu seperti tali ayam langit? Sepertinya, keberuntungan saya cukup baik. Langkah kaki Pangeran Merah Muda menjadi semakin dekat, pedang terbangnya menjadi lebih agresif. Situasi menjadi semakin berbahaya. Tiba-tiba, bayangan merah bermunculan dari tanah, pedang sihir mencolok menyerang ke arah tenggorokan Pangeran Merah Muda. Tenggorokan Pangeran Merah Muda, itu Hong Yi. Dia tidak tahu kapan dia sadar kembali, tapi serangan mematikan yang tiba-tiba di saat yang tepat ini benar-benar menunjukkan kehebatannya sebagai pembunuh kartu emas. Pedang ajaib menebas ke tenggorokannya, Pangeran Merah Muda terkejut, tetapi sekali lagi, gelombang cahaya merah muda keluar, berfluktuasi ke ruang angkasa. Ketika pedang Hong Yi memasuki cahaya yang beriak itu, segera menjadi macet, dan tidak bisa melangkah lebih jauh, tidak peduli bagaimana dia mencoba. Kesempatan yang bagus. Pada saat ini, hati Fang Han meledak dengan sukacita. Dia tahu kesempatannya akhirnya datang. Penerbangan pedang hasrat merah kacau, karena Pangeran Merah Muda terganggu, dan telah melambat. Bersedia di dalam hatinya, pedang roh angin Fang Han dengan kejam meretas pedang hasrat merah muda, menyebabkannya jatuh. Setelah itu, Fang Han memusatkan semua roh yang tersisa, menyerang dengan pedangnya sekali lagi, mengenai cahaya merah muda yang melindungi pangeran itu. Cahaya merah muda telah terbelah terbuka. Kalian benar-benar mencari kematian. Apakah kalian benar-benar percaya, hanya dengan ini mampu membunuhku?
Geram si Pangeran Merah Muda, memusatkan seluruh jiwanya ke dalam pakaian sihir Linkinya. Segera, cahaya merah muda sekali lagi berubah. Pada saat ini, Fang Han tampaknya hidup kembali. Rohnya tiba-tiba bergerak, asap hitam muncul dari tubuhnya, membentuk wajah iblis yang mengerikan. Ketika wajah iblis ini muncul, sepertinya iblis telah bangkit dari kandangnya. Namun, pada saat ini, Fang Han juga memuntahkan seteguk darah. Wajah iblis yang dibentuk oleh massa asap hitam ini segera nampaknya telah mendapatkan roh. Membuka mulutnya yang berwarna darah, dengan ganas menggigit cahaya merah muda yang mengelilingi Pangeran Merah Muda, dan itu benar-benar berhasil menggigit sepotong. 7 asap langit roh jahat serigala. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Bukankah itu milik Wang Molin? Bagaimana Anda memilikinya? Cahaya merah muda telah sepenuhnya ditembus. Wajah iblis asap itu, sekali lagi menggigit kepala Pangeran Merah Muda. Seketika warna kulit Pangeran Merah Muda menjadi hitam pekat. Tubuhnya jatuh ke tanah, tanpa henti bergerak-gerak, dan setelah itu nafasnya menghilang. Fang Han sekali lagi berkehendak, dan wajah itu terbang dan masuk kembali ke sungai Huangquan. Awalnya, setelah memasuki Yellow Spring Picture, harta sihir akan dibersihkan dari kontrak aslinya. Namun, setelah Fang Han terikat darah beberapa harta sihir, dia menyadari bahwa kekuatan Pi Jiu Qiao memiliki hubungan semacam dengan lukisan yang membuat harta sihir ini tidak dapat dibersihkan kembali. 7 asap langit serigala roh jahat ini adalah sesuatu yang telah dia segel terakhir kali, ketika dia bertemu musuh dengan Grand Fairy. Kali ini, pada saat krisis, dia telah mengikatnya, segera menghasilkan hasil yang luar biasa, dan dia telah memenggal Pangeran Merah Muda. Pangeran Merah Muda sudah mati. Menonton adegan di depannya, Hong Yi tidak bisa mempercayai matanya. Cepat sapu medan perang. Orang dengan kekuatan besar akan segera datang. Teriak Fang Han. Bersambung.